Ekosistem abis memiliki keragaman yang luar biasa dan bersifat seperti dunia lain, menjadikan flora dan fauna di dalamnya sangat bervariasi. Makhluk hidup di jurang besar ini, yang juga disebut sebagai makhluk primordial, telah berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrem di abis, bahkan mengembangkan organ sensorik unik untuk mendeteksi medan gaya, force field dalam abis. Sebanyak 90% spesies di abis belum teridentifikasi. Semakin dalam seorang delver memasuki abis, semakin aneh dan berbahaya makhluk-makhluk yang akan ditemui. Untuk membantu para delver memahami tingkat agresi makhluk-makhluk ini, sistem tingkat bahaya diciptakan sebagai referensi. Sistem ini dirancang agar para delver dapat memahami dan mengevaluasi tingkat kewaspadaan yang harus mereka miliki saat menjelajahi abis. Ditegaskan pula bahwa semakin dalam lokasi di abis, semakin besar kemungkinan untuk menemukan makhluk dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi dan lebih signifikan. Dalam dunia Made in Abyss, salah satu kategori dalam sistem danger level yang digunakan untuk mengukur tingkat ancaman makhluk adalah extraordinary. Kategori ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut berada pada level yang sangat berbahaya dan luar biasa, di mana mereka bukan hanya ancaman besar bagi delver, tetapi juga bisa menjadi tantangan bahkan bagi para white whistle sekalipun. Makhluk dengan tingkat bahaya extraordinary biasanya memiliki kemampuan fisik, mental, atau adaptasi unik yang jauh melampaui makhluk biasa. Mereka sering ditemukan di lapisan terdalam abis, di mana lingkungan sudah sangat ekstrem dan penuh dengan tantangan mematikan. Makhluk-makhluk ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki cara bertahan hidup yang luar biasa, seringkali memanfaatkan medan gaya abis untuk keuntungan mereka. Contoh makhluk extraordinary adalah predator besar atau makhluk legendaris yang telah dicatat dalam sejarah abis sebagai ancaman besar bagi siapapun yang berani menjelajah terlalu jauh ke dalamnya. Untuk menghadapi makhluk seperti ini, diperlukan persiapan yang sangat matang, keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan pengetahuan mendalam tentang abis. Makhluk-makhluk dengan kategori ini seringkali menjadi fokus utama dalam cerita atau ekspedisi besar, karena menghadapi mereka adalah simbol dari ketangguhan seorang delver sejati. Makhluk-makhluk yang termasuk dalam kategori extraordinary di Abyss adalah makhluk-makhluk yang sangat berbahaya dan legendaris, yang dikenal karena kemampuan luar biasa mereka serta ancaman besar yang mereka berikan bagi siapa saja yang berani menjelajah jauh ke dalam Abyss. Dua contoh terkenal yang tercatat dalam sejarah Abyss adalah Mysterious Beast dan Turbinate Dragon. Turbinate Dragon adalah makhluk yang hidup di lapisan ke-6 Abyss, di mana kembali ke permukaan dianggap mustahil bagi manusia. Pertama kali didokumentasikan dalam catatan White Whistler, Liza the Annihilator, Turbinate Dragon memiliki bentuk mirip dengan kuda berukuran dinosaurus dengan leher panjang dan mulut seperti paruh yang dilengkapi dengan 6 taring besar pada rahang bawahnya. Makhluk ini memiliki sisik beracun yang mirip dengan pelindung tubuh dan pecah saat terkena pukulan agresif. Mereka sangat kuat dan ukuran tubuhnya yang besar membuat mereka sangat menakutkan. Sebuah Turbinate Dragon saja sudah cukup berbahaya, bahkan sebanding dengan seluruh kawanan Amaranthine Deceptors. Mereka adalah makhluk yang teritorial dan tidak terlalu agresif selama wilayahnya tidak diganggu. Namun, seperti halnya Silkfang, Inbio, dan Orc Piercer, mereka akan berburu dan menyerang siapa saja yang memasuki wilayah mereka. Begitu cukup dekat, mereka akan menginjak dan menusuk mangsanya dengan kaki panjang yang kaku, yang cukup kuat untuk merusak logam tahan lama seperti tubuh Rek. Turbinate Dragon juga memiliki insting yang sangat tajam, hampir seperti ramalan, sehingga mereka dapat menyerang target yang jauh lebih kecil dengan akurat. Ketika berada jauh dari mangsanya, appendage mirip proboscis pada tubuhnya terbuka dan melontarkan proyektil berlendir yang terdiri dari campuran bahan batuan dari organ dalamnya dan cairan yang disekresikan. Cairan ini meledak saat terkena dampak, menghasilkan gelombang panas yang menyebabkan kerusakan besar pada sekitarnya. Selain digunakan untuk menyerang, ia juga digunakan sebagai taktik intimidasi terhadap musuh. Salah satu makhluk Abyss yang dapat merusak tubuh Rek
Turbinate Dragon diketahui sangat kuat dan hampir tidak mengenal kelelahan dalam menyerang, bahkan ketika organ dalamnya terluka dan diyakini hampir abadi. Meski begitu, menjatuhkannya dari ketinggian yang besar dapat melukainya, namun sangat disarankan untuk tidak berhadapan langsung dengan makhluk ini. Cakar-cakarnya dapat mengeras menjadi sangat kaku ketika diberi tekanan, meskipun ada artefak yang memiliki sifat serupa, namun hubungan antara keduanya belum jelas. Menurut Faputa, Turbinate Dragon sering mengubah wilayah kekuasaannya secara acak dan ia bahkan mengklaim pernah melihat kotorannya terbakar. Dalam beberapa teori, appendage di bagian belakangnya bisa jadi milik keturunannya. Mysterious Beasts adalah makhluk misterius yang mendiami lapisan ketujuh abis di mana kembali ke permukaan manusiawi dianggap mustahil dan tidak memiliki nama resmi. Makhluk ini memiliki tentakel yang dipenuhi dan banyak taring, serta kemampuan untuk melahap manusia utuh tanpa kesulitan. Kemampuan penuh dari makhluk ini belum diketahui. Mysterious Beast adalah makhluk raksasa yang mampu menyembunyikan keberadaannya dengan memanipulasi indera mangsanya, termasuk kemampuan mendeteksi force field. Hal ini terlihat ketika Wreck dibuat tidak bisa mencium bau Nanachi, dan ketika Hail Hex and Hello Abyss dihadapkan pada ilusi-ilusi makhluk tersebut. Makhluk ini juga tak mampu dengan cepat menyembuhkan diri dari luka-luka. Ia bergerak di udara dengan menggunakan lipatan besar di tubuhnya, memanfaatkan force field, dan mampu bergerak dalam 3 dimensi tanpa mempedulikan kutukan abyss. Makhluk predator yang mampu bergerak di lapisan ketujuh ini digolongkan dalam kategori deadly danger level atau lebih tinggi. Meskipun telah diberi klasifikasi tingkat bahaya, makhluk ini tidak memiliki nama resmi. Mungkin itu saja pembahasan tentang makhluk-makhluk abyss yang memiliki danger level extraordinary. Jika kalian ingin membahas hal lain mengenai dunia abyss, seperti karakter, lapisan-lapisan abyss, atau hal-hal menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan senang untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.